Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang ke sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjutkan, apakah kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum. Oh, ada yang udah ya? Sudah Kak. Sudah lama. Oh, udah lama. Udah ya. Saya jelaskan lagi ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan masalahnya dari masalah pribadi, masalah sekolah gitu ya. Iya. Terus nanti kita pilih salah satu untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, dalam proses konseling ini, sesi konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, kerahasiaan itu, jadi masing-masing dari kita ini nanti dimohon untuk menjaga kerahasiaannya. Dan asas kesukarelaan, jadi kalian kesini itu atas dasar keinginan sendiri ya, bukan atas dasar paksaan kan? Iya. Nah, dan asas keterbukaan itu jadi dari masing-masing kita nanti silakan terbuka untuk mengeluarkan apa permasalahan yang dialaminya. Dan kita semua akan berusaha membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Sebelum kita memulai sesi konseling kelompok hari ini, terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Iya. Dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Novela Adelina. Saya Putri Bella Regina. Saya Diani Afifah. Saya Anita. Saya Putri Apriana. Saya Rita Oktaviani. Dan di sini saya Rana Tafiki. Selanjutnya dalam konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu kira-kira 20 sampai 30 menit ya. Apakah cukup? Cukup. Baik, kita lanjutkan lagi. Perlu saya tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini itu membantu menyelesaikan permasalahan. Oke, baik. Baik ya, bisa diceritakan satu persatu masalahnya. Dimulai dari saya ya. Jadi permasalahan saya itu kurang mengontrol emosi. Gampang marah? Enggak sih, enggak gampang marah sih, tapi gimana ya, kurang mengontrol emosi, tapi enggak gampang marah, enggak gampang sih marah itu. Lebih kayak kalau mau marah tuh ada aja cara untuk ngalihinnya, tapi emang susah ngontrol emosinya sih. Kalau Bella? Kalau saya sama sih kayak Novela. Sebenarnya saya tuh tipe orang yang sebenarnya malas ribut ya. Cuman terkadang orang-orang itu kalau dibiarin itu juga ngelunjak. Jadi bikin saya emosi. Jadi nggak sabaran aja gitu. Jadi orangnya. Kalau saya itu sering menunda-nunda waktu. Kalau saya suka begadang sebelum tidur. Kalau saya dibanding-bandingkan, Suka dibanding-bandingin? Kalau saya itu saya malas belajar. Mas belajar? Iya. Oke. Baik, semua sudah menyampaikan permasalahannya, tapi hari ini kita pilih salah satu untuk diselesaikan permasalahannya. Kira-kira permasalahan siapa nih yang mau diselesaikan? Putri. Sama ya permasalahannya? Sama kapelan. Jadi siapa nih? Udah aku dulu ya, baru Bella cerita. Oke. Jadi aku tuh nggak bisa ngontrol emosi tuh kayak gimana ya, emang. Jadi aku tuh nggak bisa ngontrol emosi, tapi bukan berarti aku tuh pemarah, enggak. Aku tuh nggak pemarah, cuma kayak ngontrol emosi kayak greget, tau gak sih, greget, tapi nggak mau marah, nggak bisa, emang nggak bisa marah sih. Terus itu kalaupun mau marah itu aku tuh bisanya marah dengan orang yang
malah kayak ada orang-orang tertentu yang bisa aku marahin kayak kalau orang terdekat atau orang yang ternyaman aku ya kayak gitu. Aku tuh sama semua orang sih sebenarnya gampang emosian, cuma bedanya nggak diungkapin. Kalau sama orang terdekat yang ternyaman menurut aku itu pasti aku ungkapin kayak gitu, tapi aslinya sih nggak pemarah sih. Kalau bilang Kalau saya itu awalnya gini, saya dulunya tuh nggak pemarah kok, beneran. Saya gimanain, diperlakuin kayak mana juga saya nggak bisa marah dulu. Tapi waktu saya udah mulai berpikir, udah mulai terbuka pemikirannya, saya tuh jadi keinget waktu-waktu dulu. Kenapa ya kenapa ya saya diperlakuin kayak gini kok? Dulu diem aja. Akhirnya sampai saya sebesar sekarang, saya jadi kayak disepelein gitu loh. Orang-orang tuh berbuat semena-mena sama saya dalam hal apapun. dikira saya nggak sakit hati apa gimana. Jadi saya tuh mungkin saat ini tuh merasa capek, makanya Iya. bikin saya jadi mudah marah. Tersinggung. Nah, cara saya biar mereka nggak ngelakuin hal semena-mena sama saya yaitu tadi, mereka bercanda, saya marah gitu. ada yang ingin ngasih saran? Dari saya ya, kayak kakaknya tadi berawal dari nggak suka marah tadi kan. Terus tiba-tiba sekarang ini kayak bisa jadi marah. Dari kapan sih kakak mulai kayak gitu kejadiannya, kayak suka marah, yang dulunya nggak suka marah gitu? Mulai dari masuk kuliah ini. Mulai dari masuk kuliah. Itu penyebab kakak itu marah emang dari teman apa kayak mana? Dari teman. Teman ya kak? Iya. Teman yang seperti apa sih yang itu? Jadi gini ya, waktu saya SMP dulu, teman-teman saya tuh suka bercanda sama saya, tapi nggak saya tanggepin karena saya mikir, oh mereka itu cuma bercanda. Walaupun dalam hati itu menurut saya bercandaan mereka itu bikin sakit hati, tapi saya biarin. Mereka mau bercanda sama saya mau gimana pun saya biarin. Terus waktu sekarang saya tuh sadar bahwa bercandaan mereka, dipikir-pikir ya, bercandaan mereka tuh kurang pantas gitu loh. Oh, kurang kayak- sopan. Kayak udah berlebihan Iya, gitu. Dalam berlebihan. berbentuk tuh kayak dalam perkataan apa ya kak kalau boleh disebut tuh? Saya disamain sama anjing. Masa iya? Marah beneran. Dia manggil saya anjing. Woi anjing Kayaknya gitu. wajar sih marah. Kalau dulu saya biarin ya. Saya mikirnya mereka bercanda. Kalau saya pikir-pikir sekarang, kok gitu sih manggilnya? Saya punya nama loh. Gitu. Iya, kalau udah kayak gitu bukan wajar lagi sih mau marah, tapi emang harus marah karena kan kita tuh bukan anjing ya, kita udah jelas-jelas manusia kan gitu. Kita jelas-jelas udah dikasih nama sama orang tua tuh. Kenapa harus manggil anjing? Itu berarti temen kamu itu mindset dan pola pikirnya kurang. Plus menurut saya ya, mungkin dari didikan orang tuanya juga kurang. Karena anak kalau udah dididik sama orang tua tuh ngasih parenting ke anak tuh gini loh, dari usia 0 sampai usia remaja akhir, orang tua tuh pasti ngasih tahu loh kayak gini. Arahan gitu kan. Iya, ngasih dari kecil. Nah, kamu tahu nggak sih anjing itu apa? Iya. Anjing tuh ini loh. Kamu tahu nggak sih kalau kamu ngomongin orang anjing itu, orang itu bakal sedih, orang itu bakal tersinggung, Bakal itu marah. iya, itu tuh didikan dari orang tuanya dulu. Nah, terkecuali kalau kayak gini ya, kalau anak yang emang udah dididik tapi emang dasar anaknya itu berarti emang anaknya aja yang nggak susah, udah gimana ya, udah bandel lah diomongin Iya, kan. betul. Tapi itu kita lihat lagi kembali ke orang tuanya gimana. Namanya anak di mana-mana, kalau udah dididik sama orang tuanya dari kecil, dididik kayak dalam hal apa ya? Kayak apa aja tuh kayak gini. Kayak dari percakapan kan, dari percakapan itu anjing itu apa sih kayak gitu kan. Iya, kalau Iyalah, kata-kata itu kan kata-kata yang paling kasar lah. Iya, itu kasar, itu juga nyakitin hati orang. apalagi di dalam agama kita itu kan, kalau anjing itu kan hewan yang Najis, najis gitu haram. kan, hewan yang haram. Makanya
itu. Saya sekarang baru kepikiran, oh iya ya, kenapa kemarin-kemarin saya dibilang kayak gitu tuh, saya diem aja. Jadi mereka tuh sekarang kayak ngelunjak. Jadi sekarang saya nggak mau dikatain gitu lagi. Itu tadi emang itu kejadian SMP ya? Iya. Atau SMA? Pernah nggak sih kakak itu apa mencoba kayak kalian itu kenapa sih manggil saya itu dengan kata-kata gitu? Terus gimana Apa responnya? tanggapan mereka? Waktu saya masuk kuliah ini, mungkin juga karena lingkungan yang baru ya, saya belum cocok juga sama mereka. Saya juga belum tahu standar komedi mereka itu seperti apa. Jadi waktu mereka bilang kayak gitu ke saya, jadi saya emosi dong. Saya dibilang kayak gitu, jadi waktu saya bilangin, malah dia bilang kayak gini, apa urusannya sama kamu? Kamu itu siapa saya? Bukan siapa saya. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Kamu itu nggak ada urusan ya. Gitu. Tapi saya bilang lagi, ya udah tahu saya bukan siapa-siapa kamu, tapi kamu Iya. bilang saya anjing, Anjing. gitu. Apa urusannya? Masalahnya gitu. Ya itu saya. tadi, kembali lagi ke didikan orang tua anak itu ya. Pertama madrasah, pertama anak itu orang tua. Jadi kalau anak itu kayak gitu, kita tuh bisa loh nilai, oh anak ini berarti kurang didikan. Omongan yang nggak pantas itu ya, itu tuh ditimbulin dulu dari rumah gimana loh. Sifat anak itu di rumah gimana loh. Iya mungkin ya kayak depan orang tuanya baik, tapi di lingkungan sekitarnya gimana. Namanya parenting itu ya, perilaku anak itu dari orang tua tuh gini loh. Anak itu dimanjain boleh, tapi terlalu manja nggak boleh. Apalagi sampai dia mikir mau ngomongin orang tuh anjing. Sebenarnya dia tuh gimana ya, mindsetnya tuh gimana loh. Apalagi udah dari SMP sampai kuliah ya. Kalau kita tuh udah kuliah tuh udah bisa open mindset loh, udah bisa berpikir, wah temen saya sakit hati nggak ya kayak gitu. Kita tuh semakin dewasa, iya. Kita tuh semakin dewasa harusnya semakin berpikir, kita harus bisa membedakan. Sebenarnya ya, kita SMP itu pun udah apa ya, fase SMP itu kan udah masa puber tuh. Sebenarnya masa puber itu kita tuh udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana lingkungan yang positif, dan mana lingkungan yang negatif. Kita tuh harus menjauhi lingkungan yang negatif tadi. Negatif itu bukan berarti dia itu kayak narkoba, enggak. Lingkungan negatif itu termasuk teman-teman kamu tadi. Itu tuh lingkungan negatifnya dalam apa? Dia toksik dalam perkataan. Nah, orang yang kayak gitu tuh harus dijauhin karena itu merusak. Itu kamu sendiri ngalamin sekarang, malah kamu jadi kayak Yang sering ikut-ikutan ngomong apa sih anjing? nah iya. Bukan jadi ikut-ikutan ngomongin anjing ya, jadi saya tuh keterusan emosinya gitu. Orang Iya. bercanda gimana apa sama Jadi- saya jadi emosi. Iya, jadi kamu itu ya, kan gara-gara temenmu ini tadi, temenmu yang toksik ini tadi, udah negatif, toksik juga kan gitu tuh. Kamu harus menjauhi mereka, karena mereka itu sangat berdampak ke kamu. Berdampaknya itu ya gini, kamu jadi emosi kamu nggak stabil. Kayak kita yang bercanda ini bilangin kamu yang aslinya bercanda, kamu nggak bisa bedain lagi yang mana bercanda benar, yang mana bercandanya cuma-cuma kayak gitu. Jadi kamu tuh sebaiknya emang perlu memilah mana pergaulan kamu yang bagus dan mana yang enggak. Karena pikirin diri sendiri, karena kamu tuh udah punya trauma lah, termasuk itu tuh. Trauma kamu tuh yaitu tadi dengan perkataan anjing. Itu tuh emang cuma sebuah perkataan, tapi kalau digali lagi arti anjing itu lebih dalam. Itu tuh Lebih buat dari sekedar- iya, lebih dari sekedar hewan. Itu tuh buat kita tuh sakit. Itu tadi mental kamu udah dirusak sama mereka. Kamu jadi kayak nih Rita sana, dia bercanda Rita sama kamu, tapi kamunya kayak apa sih Rit, kok bercanda gitu. Jadi kamu nggak bisa lagi bedain mana yang bercanda benar dengan mana yang bercanda Iya. pura-pura gitu. Jadi gimana ya caranya sekarang biar emosi saya itu kembali kayak dulu, biar nggak gampang marah. Satu, kamu harus tinggalin lingkungan toksik dan harus membedakan mana lingkungan yang benar-benar buat kamu nyaman dan mana lingkungan yang benar-benar buat mental. Jadi kamu itu harus ninggalin lingkungan toksik kamu tadi. Kamu juga harus kembali seperti dulu. Nah, kamu kembali seperti dulu dengan cara kamu harus bisa benar-benar membedakan mana yang bercanda beneran dan mana bercanda
bercandanya tuh kayak bercanda toksik tadi, itu bukan bercanda. Nah, kalau bercanda itu dia bercanda cuma sekali. Kayak dia tuh ngomong apa ya, kayak tadi kan ngomong anjing. Mungkin kalau dia cuma bercanda itu cuma sekali dia ngomong. Tapi kalau berkali-kali itu bukan bercanda lagi. Dan kayak Pipin tadi ngomong tadi ya, itu tuh dia bercanda aslinya. Karena ya nggak mungkin lah dia nyuruh beneran kan, kayak gitu. Kamu harus ngontrol emosi. Oh, ternyata dari sini tadi kamu bisa ambil pelajaran. Oh, ternyata yang kayak Pipin tadi bercanda, ya nggak mungkin lah dia nyuruh kayak gitu. Kan dia cuma sekali ngomong. Nah, terkecuali Pipin sebelumnya pernah ngomong kayak gitu, itu bukan bercanda lagi, berarti itu udah serius kayak gitu, udah toksik Pipinnya. Jadi Bella tuh harus benar-benar membedakan. Kayak Rita nih, sesekali bercanda mungkin yang nggak pernah Bella dengar mungkin kan, itu Kayak baru contohnya, sekali. anjir gitu kan. Nah, itu tuh dia tuh cuma bercanda. Hal yang Tapi enggak nggak sih? kalau Rita udah ngomong berulang-ulang, itu Rita tuh nggak bercanda lagi kayak gitu. Jadi biar kamu tuh bisa kontrol emosimu dengan cara kamu bedain deh mereka berdua ini, yang mana bercanda beneran, yang mana bohongan. Ya itu kan sih tadi. Wah, ya. Bener deh, nanti dicoba lagi. Semangat Putri. Astagfirullahaladzim. Jadi kira-kira setelah mendengar pendapat dari saran dari teman-teman, kira-kira menurut Bella harus gimana dalam menanggapi permasalahannya? Belajar ikhlas, belajar melupakan masa lalu, belajar lagi introspeksi diri. Siapa tahu saya itu juga ada yang salah dari diri saya. Belajar juga membedakan mana yang bercanda beneran, mana yang bercanda yang berlebihan. Baik. Setelah habis melakukan sesi konseling hari ini, apa yang dirasakan Bella? Alhamdulillah, lega. Wah. Alhamdulillah ya. Misalnya jika ingin ada yang diselesaikan lagi, bisa kok melakukan sesi konseling bareng kita lagi ya. Ya. Berhubung waktunya sudah cukup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum